Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Saya Rizka Alina, hadir di Voice Over Liputan News Siang yang akan menyajikan sejumlah berita aktual, tajam, terpercaya, dan berikut adalah berita utama di siang hari ini. Pemerintah akhirnya melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik lebaran bukan tanpa alasan. Belajar dari negara lain seperti di Eropa dan India saat libur panjang diizinkan, angka penularan COVID-19 meningkat hingga 30%. Alasan lainnya yakni untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19 yang tengah gencar dilakukan berbagai lapisan masyarakat. Memang kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur ini karena kita lihat pengalaman di Eropa, di India, begitu dibuka ya langsung langsung naik 30%. Nah, jadi itu kita nggak mau. Oleh karena itu kita tadi sudah diputuskan di rapat kabinet libur Lebaran ini kita hold aja dulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik larangan mudik libur Lebaran tahun 2021. Warga dihimbau mematuhi aturan pemerintah tidak memaksa mudik ke kampung halaman. Itu kebijakan Pemprov kami dukung untuk melarang libur mudik ke kampung ya. Nah, mudik ke kampung dapat dilakukan secara virtual dengan keluarga, nenek, kakek, dan saudara semua. Tidak perlu secara fisik hadir, tidak mengurangi makna lebaran kita. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta masyarakat menahan diri tidak mudik setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah. Ganjar menyatakan pihaknya akan memperketat pintu-pintu masuk Jawa Tengah. Maka kita yuk menahan diri untuk tidak mudik dulu. Kalaulah ada kesempatan mereka bisa pulang ketemu keluarga, mohon tidak rombongan. Jadi umpama pengen nyekar sekarang kan tidak mudik dalam konteks rombongan ya, 1, 2 silakan. Sementara itu, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) meminta pemerintah tegas dalam aturan larangan mudik tahun ini. Pemerintah diharapkan melarang seluruh moda transportasi, termasuk penggunaan mobil pribadi untuk mudik. Artinya dengan seluruh moda, jadi bukan hanya angkutan umum, baik itu darat, laut, udara, dan rel. Berarti kan kendaraan pribadi juga. Nah, dalam hal ini kami memohon ketegasan pemerintah. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mencegah warga nekat mudik lebaran, seperti musim mudik tahun lalu. 1 juta lebih pemudik yang masuk ke Jawa Tengah. Dan justru tertinggi pada saat mulai diadakannya pelarangan itu. Kalau melihat datanya itu rata-rata mereka menggunakan sepeda motor dan angkutan plat hitam. Maksudnya angkutan umum. Nah, ini nampaknya tahun ini akan terulang kembali kejadian yang sama. Meskipun pemerintah mungkin juga akan berupaya memperbaikinya. Meski pemerintah sudah resmi mengeluarkan larangan mudik tahun ini, artinya tanpa beberapa pengecualian dan juga masih ada rentan waktu yang diizinkan untuk mudik, yakni sebelum 6 Mei dan sesudah 17 Mei. Selain melibatkan beberapa kapal dan helikopter milik TNI Angkatan Laut, negara-negara tetangga juga telah mengirimkan kapal-kapal canggih mereka untuk membantu menemukan kapal selam KRI Nanggala 402. Ada 9 negara yang telah menawarkan bantuan pada pemerintah Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Singapura, Jerman, Prancis, Turki, India, dan Rusia. Juru bicara Pentagon Amerika Serikat menyebut telah berkoordinasi terkait bantuan untuk Indonesia. Pesawat milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Poseidon, bahkan telah tiba di Lanut I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Setibanya di Bali, para kru pesawat menjalani pemeriksaan imigrasi dan tes COVID-19. Pesawat Poseidon sering digunakan patroli di sekitar Laut Filipina ataupun perairan Laut Cina Selatan. Pesawat ini mampu mendeteksi hidrokarbon dan diharapkan bisa mempercepat proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402.
Sementara dari pemerintah Australia, Menteri Luar Negeri Australia menyatakan bantuan pencarian KRI Nanggala 402 akan difokuskan di sekitar ditemukannya tumpahan minyak. And has been in contact with Minister Prabowo through Defence Minister Dutton that we will provide any assistance that we can. There's no question that submarine search and rescue is very complex. It is not a submarine that Australia operates. Our submarine class is quite different. But whatever we are able to do, we have undertaken to do. Negara tetangga Malaysia juga mengirimkan kapal penyelamat kapal selam MV Megabakti. Kapal dan personil berangkat pada Kamis kemarin dari Pangkalan Angkatan Laut Teluk Sepanggar di Sabah, Malaysia. Diperkirakan kapal akan tiba pada Minggu 25 April untuk mendukung operasi pencarian. Di tanah air, tim dari Polairut Polda Nusa Tenggara Barat juga menyiagakan 16 penyelam apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Semua personil disiagakan di Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 150 mil laut dari titik pencarian kapal selam. Sejumlah peralatan selam robotik yang bisa digunakan untuk mengobservasi hingga kedalaman 100 meter akan digunakan selama monitoring yang dilakukan oleh Polairut Polda NTB. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim yang bertugas, saya Rizka Alina pamit dan sampai jumpa.